Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Jadi malam ini aku mau berkeliling di daerah Kute, Legian, serta mau mampir ke Ground Zero atau Monumen Tragedi Kemanusiaan, yang dimana ada pengeboman di tahun 2002 yang menewaskan kurang lebih sekitar 200 orang lah, dan 200 orang dari berbagai belahan dunia, dan itu sangat sangat miris juga sih, karena ada tragedi bom yang ada di Bali. Tapi kita langsung meluncur ke sana aja ya, sambil lihat suasana Kuta malam hari itu seperti apa sih. Di jalan bypass, setelah itu kita belok kiri. Nah, kalau kita belok kanan itu kita akan balik ke ke Kota Denpasar, ke Sanur juga bisa. Ke Sanur, Bali Safari. Kita belok kiri ke Kuta ya guys. Kita masuk aja, ini aman kok. Masuk. Sebenarnya sih dari tadi sore aku pengen ke Kuta itu. Berhubung cuaca lagi tidak bersahabat, bisa keluarnya sih malam hari. Tadi sore tuh hujan dari jam 12 siang. Reda jam 7-an lah. Kayaknya baru reda itu. Dan itu hujannya deras banget guys. Sumpah deh. Sini kita belok kiri karena lurus dilarang. Karena jalan satu arah. Nih, apa nih? Kita belok kanan ya guys. Di Jalan Pantai Kuta. Nah, pelan-pelan aja ya guys. Santai aja kita jalan-jalan. Lumayan sepi ya yang di area sini. Dan fun fact-nya dulu waktu virus corona menyerang Indonesia dan semua negara, Kuta itu sangat-sangat sepi ya guys. Jadi ruko-ruko yang di samping-samping ini semua pada tutup semua karena ada himbauan dari pemerintah dan lockdown juga. Bule nggak bisa ke Bali, makanya perekonomian Bali saat itu lumayan struggle. Nah, orang-orang yang hidup menggantungkan di dunia pariwisata pada saat itu juga agak susah. Makanya banyak yang pengangguran. Dan teman-temanku juga yang kerja di hotel juga karena okupansinya sepi, mereka pada kebanyakan dipecat gitu, diputus kontrak secara dadakan. Karena nggak ada okupansi juga kan, okupansi sedikit, sepi hotel.
Nah ini udah lumayan rame nih. Ada McD di kanan. Rental nih masih. Parkir di sini ya. Jauh banget jalan. Coba kita cari parkiran nih guys sambil jalan. Soalnya monumen Ground Zero-nya itu nggak jauh dari sini. Kalau jalan kaki ya lumayan ngos-ngosan juga. Makanya kita coba muter dulu sambil nyari tempat parkir. Kalau tahu nih suaraku jelas apa enggak nih? Karena anginnya kenceng dari samping ya. Dan Kuta sekarang tuh juga nggak secantik dulu guys, karena pantai Kuta itu udah mulai abrasi. Jadi ada apa ya? Ada levelnya gitu loh, ada ketinggian yang berbeda gitu di pantainya karena abrasi. Dan kalau misalnya kalian juga pengen belajar surfing atau cuma sekedar ngopi di Pantai Kuta juga banyak kok untuk masalah surfing per jam gitu, ada di sini. Dan kopian-kopian juga banyak juga di sini, warung-warung lontong. Dan kalau kalian Kuta juga di sini juga ada mall guys. Jadi bagi kalian yang ingin belanja juga bisa di sini ya. Ada beach walk di kanan jalan. Mall ini sangat-sangat strategis ya, karena berada di pusat keramaian dan pusat pariwisata di area Kuta ini tadi. Jadi pasti selalu ramai juga di mall beach walk ini. Gimana nggak rame orang depan ke Pantai Kuta yang sangat-sangat terkenal ini, apalagi nih astagfirullah. Apa sih tutup kantor? Sabaran orang nih. Ini dari samping guys, kenceng. Nah, duluan, nggak sabar duluan tuh. Dan di sebelah kiri jalannya juga sekarang ada skatepark guys, baru dibangun sama pemerintah juga. Jadi kalian di Pantai Kuta tuh nggak bakal bosen gitu. Sunsetnya bagus, kalau semisal kalian pengen jalan-jalan juga deket, ke mall ada. Dan juga kalian kalau semisal pengen olahraga skateboard, di sini juga disediain lahan juga, disediain skatepark juga di area sini. Jadi lengkap lah. Ngapain aja bisa di sini, nggak usah bingung. Tanpa nama di situ juga ada. Anginnya gede banget. Jadi skateparknya tuh ini guys, nggak kelihatan mas kalian ya, ini di sana. Terus skateparknya di sana. Selalu rame pasti kalau sore hari. Sampai nunggu sunset kan kita bisa skateboard. Nanti mas duluan mas, berisik banget motornya mas. Sumpah. Mana parkir? Oh di sini kita lihat.
macet nggak sih ini bro? Ada parkiran, kantong parkir. Di sini dia parkir guys. Nah, parkir di sini aja. Kita akan jalan ke Ground Zero ya. Oke, aku parkir dulu ya. Ayam kampung nggak ada? Aman aman. Nggak ganti rugi. Aman aman. Ayo bang, duluan bang. Yuk. Anjir, ditawarin apa tadi? Padahal aku juga orang sini aja. Salah. Ini kita jalan ke area ini ya, Ground Zero-nya ya. Nah, lihat dulu berapa sih jaraknya dari sini ke Ground Zero. Ground Zero. Dan ini juga cuacanya agak mendung ya, mendung tapi nggak hujan. Sebenarnya agak was-was juga sih aku ini, karena aku nggak bawa jas hujan di motor. Udah mendung cuacanya tuh. Nggak tahu deh nanti kayak gimana tuh. Tuh seru banget tuh, gila. Seru banget kan guys. Apa yang kalian cari di sini ada semua, sumpah. Jadi kalian nggak usah khawatir. Tempatnya happy di sini ya. Pernak-pernik juga banyak di sini. Ini kayak di Ubud kemarin ada nih, kayak di Ubud nih. Buka tutup botol. Dan pasti juga enak-enak di sini makanannya. Dan di sini tempat pejalan kakinya juga oke sih, pedestriannya bersih. Jadi kalau misalnya kalian jalan ke daerah sini, boleh lah. Dan banyak juga sih di sini tempat-tempat ngopi juga. Jadi baju-baju juga ada tuh, baju. Tangan juga ada. Awkward banget aja tadi, baru pertama jalan ketemu bapak Gojek, ditanyain udah ganti oli belum deh katanya. Anjir, adik-adik, panggilnya adik. Udah ganti oli apa maksudnya? Kalau motorku udah lah. Agak awkward banget guys.
deket banget sini. Tuh. Ini ada kopian terkenal juga nih. Yes. Dan ini sumpah rame banget di sini cuy. Sekarang jam 9 ini masih rame banget. Kita sekarang lagi di sini sekarang kita ada. Kios, tempatan kios. Sabar Pak. Kalian kalau mau tato juga ada di sini, tato studio, nggak usah khawatir. Ke Bali mampirlah ke tato studio. Jadi ada yang tato permanen, ada yang tato apa ya? Yang nggak permanen. Apa sih bahasanya? Temporer ya, temporer. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau cuma sekedar gaya-gaya aja bisalah tato temporer. Kalau temporer itu kalau nggak salah 3 bulan apa berapa bulan gitu hilangnya. Sorry kok 3 bulan lama banget ya, 1 bulan kalau nggak salah. Dan di Kuta pun juga pasti banyak yang nawarin di Pantai Kuta. Anjing. Kok mime anjing? Guguk lah. Dan di Pantai Kuta juga kalau kalian ke Pantai Kuta pasti banyak juga yang nawarin tato-tato yang nggak permanen gitu guys. Tapi ya harganya kalian harus bisa nawar sih. Kalau nggak agak lumayan mahal sih, pricey. Kalian harus pinter-pinter nawar juga. Ini nongkrong di sini juga enak nih sebenarnya nih. Alfamart. Sabi kali nongkrong sini. Ada Circle K sebelahan. Ada pijet juga kalau badan kalian capek-capek. Keren-keren aja ya bulenya. Tatuan. Dan besok sih rencana aku mau menghabiskan tahun baru di sini di Kuta sih. Slow bar. Halo. Slow bar guys, slow bar. Dari tadi ketemu bule yang ramah-ramah aja. Kita coba lewat kiri ya. Kiri ini di depan warung. Ramai juga ya. Petrol, Gang Mangga. Dan kalau kalian juga mau nyari penginapan yang dekat sama Pantai Kuta juga nggak usah khawatir guys, karena banyak di sini penginapan. Hotel-hotel yang dari harga mahal sampai harga murah juga ada. Anginnya. Bau-baunya sih hujan nanti. Ini tentu.
Unik-unik di sini bulenya anjir. Si Pak. Jagur badminton. Ini juga nih serba 100.000. Oh, what is that? Fucking AK-47 is the one. Kurang lampu penerangannya aja sih yang kurang terang dikit aja. Padahal pedestriannya udah bagus. Nah, delman nih, delman. Udah. Jadi opsinya kalian bisa jalan-jalan pakai yang kayak gitu, atau enggak yang lebih tradisional kalian bisa jalan-jalan pakai delman. Banyak opsi. Si Pak. Ini banyak opsi di sini guys. Kalian bisa muter-muter pakai transportasi apa aja. Ini udah mulai mendung banget. Padahal tadi tuh aku keluar kosan cerah loh. Sekarang mendung lagi. Apa karena deket sama pantai kali ya? Ini kalau kalian mau ke Nusa Penida juga ada nih tour and travel. Jadi nggak usah khawatir guys. Kalian tinggal kesini aja. Ini juga ada nih yang lebih gede nih. Tour and travel. Sebenarnya parkir di sini tuh juga bisa loh, tapi males banget aku parkir pinggir jalan. Anjir, ramai banget cuy. Si Syah. Sendal grip nih sekarang banyak banget ya di Bali ya. Grip. Kita udah hampir sampai nih guys. Kita lagi sampai kita. Ground Zero. Monumen tragedi kemanusiaan. Burger King. Sampingnya Ground Zero, ini juga ada Indomaret, One Coffee. Tempatnya sangat strategis. Kita udah sampai nih di Ground Zero. Halo guys. Yo Om, yuk kasih Om. Nih di Ground Zero. Tapi boleh nggak masuk ya? Oh boleh. Tragedi kemanusiaan tahun 2002. Kelihatan nggak monumen tragedi kemanusiaan? Ledakan bom 12 Oktober 2002 di Gang Legian Kota Bali. Diresmikan 12 Oktober 2004 oleh Bupati Badung. Dan letaknya juga di depannya ada klub juga, Avera Bali.
Kiri kanan klub, depannya itu apa tuh? Juga klub juga ya. Full klub di sini guys. Kita coba masuk ke dalam ya. Jadi ini nama-nama korbannya semua guys. Australis yang paling banyak. Australia ada 88 orang. Selandia Baru, Belanda, Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Prancis, Portugis, Polandia, Swedia, Swiss, Yunani, Amerika Serikat. Dan ada orang Indonesianya juga guys. Mungkin orang Indonesia nih ada yang kerja di deket-deket sini atau enggak pelancong juga ya, turis lokal. Dan kasihan juga sih para korban, mereka nggak tahu apa-apa dan nggak punya salah apa-apa, tapi mereka kena bom pada saat itu. Anjir, bala bantuan datang guys. Terima kasih untuk Ari. Hujan-hujan loh dia loh. Gila. Apa kayak jaket lagi pada nih, Bro? Jaket apa nih, Grab? Mau. Hah?